misalkan dia manggilnya gini, Mas tisunya dong, masa kosong, misalkan kayak gitu. Mau kemana tuh terserah. Waduh, oh iya. Pokoknya terserah. Victoria Wong, Andi Senjaya, welcome to the Relationship Room. Hai, Thank you for Thank coming. you. Jadi kita ada di Room of Dating Mistakes. Tujuannya kita mau ngajarin para singles get a partner. Okay. Nah, tapi based on practical and personal experience aja nggak apa-apa ya. Iya. Gue mau nanya nih, berhubung kalian satu cewek, satu cowok, ada nggak sih top 2 actions waktu first date atau PDKT yang bikin kalian turn off banget? Waduh. Waduh. Silakan Koko dulu. Pertama kali date yang bikin gue turn off ya? Bener, Tanya. boleh first date atau during masa PDKT lah. Oke. Biasanya kan kalau first date kan salah satu destination kan misalnya kita makan ya. Makan ke restoran segala macam. Nah, menurut gua scanning pertama gua adalah gimana cara dia treat waiternya sih. Dari cara manggilnya, dari cara cara misalkan dia ada mau pesan sesuatu Oke. atau ngomong sesuatu ke waiter, kita lihat cara komunikasinya sih menurut Yang gua. red flag gimana tuh manggilnya? Yang red flag tuh kayak menurut gua seolah-olah kita ada gap gitu antara customer dengan waiternya, kayak kita merasa raja gitu. Ada contoh Menurut nggak gua. yang mungkin lo pernah date kayak ilfeel banget gitu? Kadang-kadang tuh misalkan ada tisunya nih abis gitu ya, misalkan dia manggilnya gini, Mas tisunya dong, masa kosong, misalkan kayak gitu. Judes ya? Iya, misalkan dia merasa kayak oh restoran harus proper, harus siap semua tisunya, jadi dia merasa ini udah salah gitu. Jadi dia kayak cara untuk ininya, manggilnya dan cara untuk ngasih taunya kurang enak aja atau proper. Padahal kita bisa memilih untuk bisa, Mas sorry boleh diisi tisunya gitu, atau boleh minta tisu lagi I gitu kan. see. Jadi kayak nggak ada gap aja sih, karena menurut gue ya walaupun kita customer gitu ya kita tetap sama-sama manusia yang selevel lah ya menurut gue. Nih, tapi kan itu satu action yang very small. Kenapa itu menjadi patokan lo untuk jadi ilfeel sama cewek itu? Apakah ini adalah resemblance of character atau gimana menurut lo? Iya, menurut gue itu sih. Jadi gue merasa kayak sebenarnya yang gue tahu ketika lo lebih dipandang tinggi, harusnya lo bisa lebih melayani atau lo lebih merendah gitu. Harusnya ya. Jadi lo treat siapapun menurut gue harusnya lebih baik gitu, bukan malah lo bisa seenaknya atau menganggap dia lebih rendah menurut gue I sih. see. So treat people nicely ya guys. Iya. Kalau Vic gimana? Kalau aku lagi disclaimer on gitu ya. Disclaimer on ya. Disclaimer ya, personal preference. Jadi menurut aku yang cukup red flag itu adalah ketika ini pandangan pas diajak date gitu sama cowok itu adalah pas ditanya gitu mau kemana tuh terserah. Waduh, oh iya. Pokoknya terserah. Terus minimal gini, nggak apa-apa kalau belum tahu gitu ya, tapi minimal tuh kayak kasih 3 opsi kayak kayaknya better kita gini atau gini nggak sih gitu. Yuk kita decide bareng-bareng mau yang mana. Nah, atau enggak kayak open aja gitu question, kayaknya enaknya kita di daerah ini deh. Coba kamu lagi suka pengen makan western, Indonesian atau Chinese. Nah, minimal tuh ada kayak inisiatif gitu loh untuk nanya dan nggak kayak terserah, pokoknya go with the flow gitu, kayak berasa Kayak nggak niat ya. betul, kayak tidak memikirkan bahkan untuk put effort on this date gitu, apalagi selanjutnya gitu kan. Iya. Karena pada dasarnya cewek tuh wanna rely on men nggak sih? Bisa dibilang gitu ya, dan maksudnya balik lagi kan kita mau jalan relationship it takes two kan, ya nggak sih gitu. Gimana Di? Sebagai laki-laki apakah Anda setuju atau kayak enggak dong, lu partisipasi juga dong gitu? Gue sangat setuju. Karena balik lagi ketika kalian mau ngedate, cowok itu harus bisa ngasih satu sign bahwa ya gue yang mau ngajakin lu, gue yang udah harus prepare segalanya. Itu juga akan jadi plus point kan di mata cewek juga. Tapi ini only apply in first dates atau in the next dates? In the next date. Next date menurut juga? gua. Ya, in the next stage dalam artian kayak kan udah makin tahu nih ceweknya mau apa. Misalnya sampai tadi ya, sampai benar-benar bingung pun minimal tuh ada effort tadi nanya gitu kayak kita misalnya udah bosen banget nih tiap hari ke mall gitu. Better kita gini atau gini nggak sih kayak gitu. Jadi so minimal kayak ada effort lah I gitu. see. The effort yang matters sih sebenarnya. Kayak So gitu. guys, give options. It shows effort. Yes, ya. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, masing-masing. Yang bikin ilfeel. Yang bikin ilfeel ya mungkin menurut gue sih ketika ngobrol kali ya.
kalau ngobrol sama lawan jenis itu tuh menurut gua kayak dia harus bisa mendengarkan juga, walaupun kita tahu laki-laki harus bisa mendengarkan wanita, tapi wanita juga harus bisa mendengarkan pria. Contohnya kalau misalkan gua ngomong ya, misalkan ya gua tuh pernah di SMA tuh gua punya satu kejadian lucu gini gitu ya, terus lawan bicaranya malah oh iya gue juga punya nih waktu ngomongin itu juga gue sendiri ya? malah ngomongin diri sendiri, jadi fokusnya ke diri sendiri gitu, tapi bukan ke ceritanya orang lain. Menurut gue the more you can listen, the more you can respect cowoknya juga sih. Dia good listener ya. Dia good listener. Fik? Setuju banget, setuju banget. Ya minimal tuh kayak jangan all about me gitu. Aduh iya. Karena ya kita juga saling mengerti lah satu sama lain gitu loh, minimal kayak Mau gitu cewek sih. mau cowok ya, dia good listener ya. Males banget kalau ngedate sama orang yang 90% conversationnya ngomongin dirinya sendiri. gitu. Pernah ya? Pernah banget. I see. Oke, kalau dating maneuver yang bikin kalian melting, cewek melting, cowok kayak gue suka banget nih cewek, harus gue jadiin gitu. Apa tuh? Aku jadi pengen denger dari Iya. keluarga gimana. Penasaran nih. Ladies first dong. Ladies first, gantian. Oke, kalau cowok sih lebih ke arah dia itu bisa, satu sisi dia bisa nge-lead the date, kayak udah tahu misalnya tadi ya minimal udah punya opsi, udah dapet kayak oke, nextnya kayaknya seru kesini nih segala macam. Terus after the date, kalau aku pribadi disclaimer on ya, aku tipikal yang if you are interested then show it gitu. Jadi kayak udah, kalau memang tertarik nggak usah pakai tarik ulur dan lain-lain, ini bukan konten yang perlu ditarik ulur part 2 gitu. Jadi langsung to the point aja gitu. Misalnya oh ya I'm interested, aku mau let's set for the next one misalnya atau apa, nggak usah kayak tarik ulur, hilang dulu gitu-gitu. Tapi Fik, banyak yang bilang kalau tarik ulur tuh bikin jadi seru, jadi kayak ceweknya tuh penasaran gitu. What do you think? Again, this is disclaimer on ya, Your ini personal dari preference. personal preference, tapi menurut aku juga nggak tahu ya, dari konten-konten zaman sekarang juga, apalagi situationship lah dan lain-lain gitu ya, sepertinya cewek-cewek zaman sekarang juga Like clarity. ya like clarity gitu, kayak kalau emang gas ya gas gitu, jelas ya jelas gitu, minimal show that apa ya, kayak memang aku tuh mau diseriusin nih kayak gitu kan. Banyak itu keinginan banyak wanita. Bener. Mungkin disclaimer ini Agree untuk with me. wanita-wanita yang pengen relationship yang serius ya. Yes, Kalau emang yang suka situationship, mungkin tarik ulur adalah jalan ninjanya, bener Nah, nggak? mungkin I see. Gimana nih kalau lo? Ada nggak move cewek yang bikin melting? Atau yang bikin lo Oke. kayak I have to get this girl? Oke, menurut gue ya gini, cewek zaman sekarang menyimak. itu tuh Catet dulu. menurut gue cewek zaman sekarang itu tuh karena kondisi, situasi, mengusahakan dirinya untuk bisa sukses juga di karirnya, untuk mendapatkan misalkan penghasilan, uang, income dan segala macam. Which menurut gue itu tuh sebenarnya responsibility untuk cowok. Tapi karena memang biasanya mungkin ya dia harus, karena lingkungan juga yang mendesak dia juga untuk harus jadi someone yang bisa berprestasi juga gitu ya di karir segala macam. Menurut gua cewek itu tuh udah ketika mengejar hal itu ya, dia itu show her masculinity-nya di situ. Karena dia kerja, karena dia setiap hari nyetir misalnya ke kantor, kemudian pulang lagi, itu menurut gua cara dia survival skill-nya memang harus seperti itu di kondisi zaman sekarang. Tapi ketika udah mendapatkan seseorang nih atau partner atau laki-laki gitu ya, ada dua pilihan. Dia memilih untuk tetap show her masculinity-nya atau dia become feminine. Nah ini nih. Menurut gue ketika gue udah tahu nih cewek hard work-nya bagus, segala macam, tanggung jawabnya tinggi. Tapi ketika dia bisa, kita ngedate misalkan segala macam, dia bisa lower down her masculinity energy, tapi dia bisa mempersilahkan cowoknya untuk Positioning ya, positioning-nya, yes. Gue tahu gue harus jadi wanita dan gue feminin secara nature, dan silakan lu yang lead gue dan ya lu show masculinity energy lu gitu. Jangan yang
nih gue bayar lah gitu kan. Misalkan gue udah berpenghasilan dan gue juga punya duit gitu ya, misalkan sebagai cewek, nggak apa-apa gue yang bayar misalnya gitu. Ini relate banget. Menurut gue nggak respect cowoknya sih menurut gue. Tapi sebagai cowok juga kita harus tahu ya, maksudnya kita mau ngajak ngedate, kita mau ngedeketin, itu your responsibility untuk bisa provide juga gitu kan. Provide sehingga ketika gue mau bayarin, walaupun ceweknya mungkin lebih kaya atau lebih punya duit, lo harus tahu, oh ya thank you ya, udah ini. Gila, ini very well explained sih. Menurut gue itu sih. Soalnya tadi pas lo sebut masculinity, gue baru mau nanya, justru beberapa laki-laki kan sukanya cewek yang membutuhkan mereka kan. Because man need to feel needed, bener nggak? Iya, tapi banyak hal yang menurut gue kita juga perlu merasa dibutuhkan. Tapi dalam hal apa? Mungkin dari hal emosional, tapi bukan dari hal materi. Right. So girls be independent tapi tahu positioning ya, kalau lagi ngedate ya, pintar-pintar memposisikan diri ya. Yes. Itu aku setuju banget sih. Wow, so many lessons learned. By the way, to sum up, coba boleh nggak kasih satu statement? Kalau misalkan punya anak nih, Kenapa jauh? kalau punya anak, satu dating tips buat anak kalian in one sentence. They're kids gitu. Ya ini kayak tren itu nggak sih? Iya, yang hi hello kids. Tapi ini dating advice. Hi kids, this is your mom. Jadi satu dating Sesuai advice trend, ya buat kamu adalah sebelum kamu terjun pacaran sana sini atau bahkan nyari pasangan, ketahui diri kamu sendiri dulu. Like really know yourself, apa yang kamu suka, apa yang kamu enggak, apa yang bisa kamu toleransi dan apa yang kamu tidak bisa toleransi ya. Dan baru saat itu silakanlah mencari pasangan dan segala macam. Ingat, pasangan itu bukan buat melengkapi diri kamu ya, tapi ingat kalau misalnya ya kamu sendiri udah harus tahu your self worth, kamu udah tahu apa batasan tadi, apa ya, what must have dan nice to have-nya kamu gitu ya. Jadi saat kamu bertemu pasangan, kamu tahu batasan toleransi kamu dan yang mana enggak, dan kamu bisa menciptakan hubungan yang lancar, yang gak toxic gitu sih. Wow. Know yourself and be whole with yourself ya. Yes, jangan lakukan kesalahan yang mamamu dulu. Oke. Salah episode. Salah episode. Oke. Andi gimana? Dear kids. Berarti my kids cowok ya? Boleh, Cowok, benar. Hi kids. This is your dad. Lucu banget. Menurut gua yang lo harus lakukan adalah, if you want to attract high value woman, you have to be a high value man. That's it gitu. Jangan kayak istilahnya sometimes kita pengen mengidam-idamkan ceweknya, waduh misalkan secara visual looks-nya bagus, tapi lu nya aja nggak menjaga penampilan lu sendiri. Lu nya aja nggak taking care of your health, yourself gitu kan. Atau lu pengen cewek yang punya quality tapi lu nya aja low quality gitu. Jadi if you want to attract, if you want to have like a high quality woman, you have to be quality juga gitu sebagai seorang laki-laki, gitu aja sih. You attract what you are ya. Yes, Thank you so much, Vic and you're Andi. welcome. Semoga teman-teman yang nonton, yang para single bisa belajar practical tips yang tadi udah diajarin. If you guys like it, don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friends. See you guys on the next one. Bye-bye. Bye.